Kalau ada rumah yang paling beda seperti ini di Citraland, itu berarti harus jadi milik kamu. Ada di Citraland. Kalau kalian perhatiin ini dari depan sangat megah sekali karena ini bangunannya itu 3 lantai dengan luas bangunan menurut aku yang sangat besar di sekitar 705 meter persegi dan luas tanah 300-an lebih lah. Pokoknya detail spesifikasi dan harga kalian tinggal cek di deskripsi aku di bawah ini. Kalau dilihat dari depan ini kayak ada vibes tropikalnya sama ada industrialnya juga karena ada warna abu-abunya. Terus yang di depan ini tamannya pun juga udah rapi. Begitu aku masuk tadi layoutnya itu benar-benar nyenengin dan very unik banget. Kita bahas satu persatu mulai dari depan sebelah sini. Nah, kalau kalian kira ya rumahnya cuma setengah, padahal ini tuh hub teman-teman di sebelah sini. Plus ini cul-de-sac juga. Jadi kalian itu ada poin spesial lah kalau mau kasih parkiran mobil atau motor bisa di area sebelah sini. Tapi fasadnya itu cuman hadapnya ke sini aja ya teman-teman. Jadi sini kan agak begini ke arah sebelah sini. Nah, kalau dari sini depan, jadi ini carport. Memang nggak ada kanopinya, tapi garasinya pun juga udah nyenengin. Ruang mobil jumbo. Dan kalau ini tuh kamu pasangin kayak batu-batu gini lagi di area sebelah sana itu juga masih bisa banget. Jadi nanti waktu kita masuk ke dalam, kita akan pastiin posisi mungkin ada lift ya teman-teman di dalam itu di mana. Karena ini kan memang kosongan dapetnya. Jadi pintu masuknya itu di sebelah sana. Di sebelah sini pintu masuknya. Nah, cakep ya. Jadi memang pintu masuknya udah dibikin unik seperti ini. Jadi sudah ada lampunya, ada garden-gardennya seperti ini, ada kayak vibes tropicalnya gitu loh teman-teman dari depan. Lanjut, nah kita dapatnya tuh kalau pas masuk itu nggak langsung menghadap ke pintu masuk utamanya, tapi dapatnya pintu apa ya, pintu kayak pintu pagar gitu loh teman-teman di sini. Dan ini tuh dari besi gini, motifnya juga sangat-sangat bagus. Jadi kalau misalkan di area yang tadi di posisi belokannya itu mau kasih pasang pagar itu juga boleh. Lanjut lagi kita masuk ke dalam. Nah, waktu ke dalam ini ada pagar lagi kecil. Nah, seperti ini. Ini pagarnya memang untuk memisahkan area masuk utamanya sama area carport kendaraan seperti itu. Di sini memang sudah pakai batu-batuan ini. Jadi ya bikin kerasa lebih homey lagi teman-teman. Lanjut kalau mau ke area entry utamanya, tuh kalian lihat. Jadi ini tuh tangga langsung naik ke lantai kedua teman-teman, karena memang ruangan utamanya itu ada di lantai yang kedua. Kanan kirinya udah disuguhin sama garden kecil seperti ini, dan tuh perhatiin atasnya tinggi banget ya gitu. Jadi kelihatan rumah ini kalau dari depan itu terlihat lebih eksklusif lagi karena sudah tinggi banget. Kalau catnya kanan dan kiri ini udah pakai cat yang bertekstur, sudah ada grid tali airnya seperti ini. Dan kalau yang di bawah ini juga sudah pakai yang memang khusus buat outdoor kan. Kita langsung bahas di area pintu masuknya ya teman-teman. Pintu masuknya tuh gila, besar banget nih. Dan ada motif-motif yang sedikit oriental juga ya. Ini aku suka banget. Beserta lengkap ada smart door lock-nya yang merek Paloma seperti ini. Di sini juga ada lumayan dapetin pernak-pernik ya, kecil lah teman-teman, kayak lampu-lampu, lampion-lampion ini. Bahkan di dalam pun juga masih ada. Let's go, kita masuk. Nah guys, tapi kalau aku bilang ya waktu masuk itu kayak ada konsep resort-resortnya gitu loh. Jadi ini tuh ruang tamu pertama ya, sekaligus nyambung sama area foyer juga.
bisa di area sebelah sini tuh ada belokan-belokannya sedikit seperti ini, dan ini tuh super terang karena full kaca ya, tempered glass seperti ini. Jadi mau kasih sofa boleh di sebelah sini. Dan yang unik itu adalah di powder roomnya, udah kayak apa ya, villa-villa gitu loh. Udah ini pakai sliding yang kayu, terus pas kita masuk ini tuh outdoor seperti ini. Tapi tenang aja karena di belakang itu belum ada tetangga. Nah tuh, ini tuh cerminnya kayak gantung gitu loh. Nanti kita lebih jelasnya di belakang itu tuh kayak keintip tetangga enggak, karena nanti kita liatin di sebelah sana. Area masuknya tuh di sebelah sini. Ada naik lagi sedikit tuh seperti ini. Jadi ini memang ngeplong aja. Kalau misalkan dijadikan area pantry sebelah sini, kabel-kabel seperti ini juga bisa berfungsi sebagai jadi kayak table island lah seperti itu. Dan area pojokan-pojokan begini, kamu bisa pasangin kitchen cabinet juga di area sini. Sebelum kita ke sana, aku mau habisin dulu bahas seperti ini, sekaligus menampilkan drop ceiling yang wow, nggak pakai putih, udah dibedain. Jadi memang warnanya udah anak muda banget lah, abu-abu seperti ini, dan granitnya yang dipakai di area flooring ini udah slabnya udah besar-besar. Jadi kalau kamu lihat di video, kenapa kok granitnya ini harus slab besar di rumah-rumah mewah? Karena kalau tampilannya kalau kita lihat seperti ini tuh hampir nyambung. Jadi kayak nggak ada patah-patahnya seperti itu. Nah kalau di area sebelah sini, nah ini bisa dibilang apa ya? Area outdoor lah teman-teman ya. Patio. Nah sebelah sini. Tuh belakangnya masih area sawah-sawah kayak gini. Jadi ini pasti lebih dingin. Nggak mungkin dibangun belakang, guys. Jadi memang klaster yang ini areanya memang lebih tinggi daripada klaster-klaster yang lain. Jadi kalau pagi dan lain-lain, memang area sini area golf dan sekitarnya itu memang sangat-sangat gencar dicari. Ini udah tutupan ya, pakai kanopi yang ada bawahnya ada motif kayunya seperti ini. Ada taman kering lah kita sebutnya, soalnya ada guci-gucinya juga. Tapi kalau kalian mau jadikan area ini kolam ikan, ini ada kerannya, jadi memungkinkan sekali nih guys, seperti itu. Lanjut kita masuk ya ke dalam. Jadi ini masih ada balkoni lagi, tuh letter L ya, seperti ini, nyambung ke arah sana. Kita intip aja kok di sebelah sini ya, sambil jalan ya. Nah ini kita intip ke sebelah sini. Nah itu nyambung ke sana, itu kamar gitu. Nah ini memang layoutnya unik guys, jadi kalian perlu pastiin tonton sampai habis. Nah kalau di tengah-tengah, nggak mungkin kalau nggak ada taman keringnya, makanya dikasih lagi seperti ini. Tuh, makanya ada spot-spot kayak gitu. Lanjut kita ke kamar. Nah ini kamarnya di sebelah sini, udah pakai vinil kayu ya teman-teman di sebelah sini. Ini balkoninya yang aku sebutin tadi, nyambung ke arah sana. Kalau yang ini sih menurut aku pas kok ya ukurannya, karena ini itu master bedroom, jadi kasur tidurnya di area sebelah sana menghadap ke arah sebelah sana. Aku mau tunjukin di balkoninya. Nah di balkoninya sebelah sini, ini udah pakai besi juga ya guys, sebelah sini. Sekaligus kamu juga bisa nikmatin fasad juga, kendaraan-kendaraan tuh. Jadi carportnya tuh besar, kalian kan bisa lihat dari atas tuh sampai ke arah sana parkir kendaraannya di sebelah sini. Gitu. Fasadnya memang kelihatan juga dari sebelah sini, tapi pintu masuknya hanya di area sebelah sana, guys. Yang di sana nggak ada pintu masuk. Lanjut lagi kita lihat di kamar mandi dalamnya ya. Kamar mandi dalamnya seperti ini. Wow, keren. Jadi kayak bukan full keramik loh, tapi ada tempered teksturnya juga. Jadi memang kayak ada konsep villa-villanya gitu di bagian dalam. Bahkan untuk sanitarinya pun juga udah lengkap ya, dari kloset, wastafel, dan juga hand shower. Semua pintunya motifnya sama ya, kayu-kayu seperti ini, dan ini bukan kayu yang APL, ini kayu solid, jadi berat juga nih teman-teman. Lanjut lagi kita ke area yang di sebelahnya, ruangan yang ada di sebelah. Nah ini ada satu ruangan ya, memang terhubungnya terakses dari sana. Mau lewat mana? Lewat sini aja. Oke. Nah ini tuh sebenarnya kamar, karena ini ada
master bedroomnya juga. Jadi ini bisa dialihfungsikan sebagai kantor juga guys di sebelah sini. Jadi aku bisa rekomendasiin kalian kalau ini mau dijadiin kantor. Jadi ini bisa kalian tutup misi ya. Misi. Nah ini. Jadi ini bisa kalian tutup. Jadi pintu aksesnya bisa lewat sana tadi yang kita awal masuk. Bisa juga di area sebelah sini. Ini tangga menuju ke garasi yang ada di bawah. Plus ini tangga menuju ke lantai yang paling atas, lantai yang ketiga. Jadi kayak nyambung gitu loh teman-teman. Kalau nggak mau ruang tamunya di sana, ruang tamunya bisa juga di area yang sebelah sini. Sebelum kita ke atas, aku mau tunjukin di area garasi yang di bawah. Let's go. Nah ini kita langsung menuju ke area lantai yang pertama. Jadi lantai pertama itu memang sudah dikumpulin area servis, dapur, garasi, semuanya udah jadi satu ya. Jadi waktu aku duduk-duduk di sana, angin itu masih apa ya, semilir masuk gitu teman-teman. Ini masih bisa terakses juga. Nah ini dari area pintu utama situ, sama kalau misalkan habis turun dari kendaraan ya, masuknya lewat sebelah sini. Misalkan ada kayak keperluan sama ART atau pegawai itu bisa teman-teman. Ada beberapa spot kayak gini. Ini satu buat dapur basah ini teman-teman, karena ada lubangnya kayak gini. Plus ini jendelanya bisa dibuka, besar banget. Jadi kalau masak itu udaranya bisa langsung ke sana. Ini bisa jadi walk-in shoes juga, ya, atau kayak simpen-simpen barang gitu juga boleh lah teman-teman. Kadang kalau aku ngeliatin ya, kayak hidupnya orang-orang yang bisa membeli rumah seperti ini, nggak mau turun ke bawah buat pasang sepatu, mungkin langsung sepatunya di atas tadi. Ini ada satu ruangan lagi. Nah, jadi kan tangganya tadi memang ada lumayan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada keperluan buat aksesoris mobil dan sebagainya, jadi pojokan-pojokan kayak gini sangat membantu banget. Ini ada satu gang lagi. Ini buat kamar tidur, kamar mandi ART, dan beserta laundry-nya di sebelah sana. Sebenarnya bisa juga diakses lewat sebelah sana. Nih, oke. Nah, gitu. Ini dapur yang tadi ya. Ini dapur yang tadi. Nah, ini ada satu ruangan. Ini tuh ada kamar mandi dalamnya. Jadi kalau misalkan kamu pakai buat gym, itu bisa banget di area sebelah sini. Ya, lumayan sih teman-teman, atau home theater kecil ya di sini. Ini kamar mandi dalamnya sebelah sini. Nah, kalau yang ini lengkap, ada showernya. Makanya aku bilang ini bisa jadi indoor gym. Tuh. Ini pakai teksturku keren ya. Ini memang lebih adem lah teman-teman, dan ini tuh udah lengkap semua, bahkan ada figurannya guys. Ya, jadi kamu misalkan mau pajang apa gitu di situ juga boleh banget. Ini 1, 2, 3, ini semuanya bisa dibuka. Set gitu menghubungkan kita ke taman yang ada di sana. Yuk kita ke sana ya guys ya. Nah ini taman. Jadi kalau misalkan aku bilang, jadi dari sini garasi ya, dari garasi sebelah sini mau ke arah sini itu bisa langsung teman-teman, terhubung karena sudah dibatasin sama pintu sliding door yang seperti ini. Dan ini kusennya tebel banget. Tuh, ini udah pakai mereknya yang finish good juga ya, finish good. Bude, bisa dibuka dari kedua sisi. Jadi ini aku tuh sebutnya kayak apa ya, kayak selasar gitu lah ya aku ya, kayak selasar gitu. Ada benchnya juga di sini. Jadi ini bisa banget membuat kamu kalau mau beraktivitas yoga atau apa di sebelah sini. Sekaligus kalau suka hobi taman, nih sebelah sini masih ada tanah nih, sebelah-sebelahnya masih ada tanah, sebelah sini, set sini. Nah itu langsung terhubung ke mana tadi ya? Ini apa itu namanya? Ruang jemur guys. Ruang jemurnya sebenarnya. Ayo sini ya. Ini karena memang belum dirapiin, karena masih on progress finishing yang kecil-kecil seperti ini. Karena ini ada area rosternya juga. Nah nih guys, sebelah sini tenang aja, ini udah ketutup semua. Jadi kayak ini ada skylightnya, tempat mesin cuci, keran dan sebagainya, semuanya udah tertata rapi. Habis dari sini kita langsung lanjut ke lantai yang ketiga ya guys. Ini memang area tangganya. Kalau misalkan kamu mau tambahin railing, ya aku bisa kasih rekomendasi itu kasih yang modelnya temper, terus atas pegangannya itu kasih yang kayu teman-teman. Terus ini tuh ada skylightnya, tuh cakep banget ya. Aku tuh pernah guys, kalau misalkan sore ya,
datang ke rumah yang punya skylight gede gini, kalau pas sore malam gitu, waduh cakep. Jadi kalau ada bintang, ada apa, itu kelihatan dari dalam. Nah ini di area lantai yang paling atas seperti ini. Ini nanti coba aku tanyain ya, harus ini dapat ya kok ya. Memang kan ini belum 100% finishing, jadi ini pasti nanti dapat. So jadi bisa lebih safety lagi. Ini bisa dibuka kok, tenang aja. Jendela yang ini bisa kalian buka. Loh, anginnya enak ya. Gitu. Terus yang ini kaca mati, ini bisa dibuka. Jadi masih ada taman kering lagi di sini. Nah. Jadi kalau lift sih, posisi liftnya sebelah mana ya? Mungkin sini ya, di relain ya. Karena ini kan tadi tengah itu area taman juga teman-teman, bisa di area sebelah sini. Kita sebelum ke sana, ke sini dulu kali ya. Sini lorong menghubungkan ke kamar-kamar anak. Kita ke sebelah sini dulu. Ini primary ya. Yang sana kamar anak. Berarti kita ke sana dulu ya. Boleh ya, kita ke sana dulu. Soalnya ini master bedroom semua guys. Ini masih ada kaca lagi. Ini sih kalau kasur, aku sih saraninnya di mana ya kok? Sini kali ya kasur ya. Boleh, sana pun juga boleh. Colokannya itu ada beberapa kok teman-teman di sebelah sini. Ada lampu sorotnya juga sebelah sini. Nah ini itu, kamu perlu pasangin yang gorden yang roller itu ya, yang blind gitu, yang buta banget. Nah kalau kita buka, nih, ini adalah kaca tempernya yang area pintu masuk sudah kelihatan dari sini. Sudah setebal itu teman-teman ya. Kita lihat di kamar mandi dalamnya seperti ini. Tuh, waduh luasnya enak ya. Udah yang pakai yang dok-dok gini ya, yang kasar seperti ini. Sanitarinya juga lengkap. Ada ventilasinya juga seperti ini. Bahkan di top table wastafelnya ini juga udah pakai granit juga. Ya, jadi tone warnanya udah disesuaikan sama keramik-keramiknya juga. Lanjut kita ke arah sebelah sana. Jadi kalau kamar anak pintunya satu ya, seperti ini. Jadi kalau yang di primary, nah ini pintunya dua, double ini, nggak bisa, nggak nyampe guys. Jadi ini bisa dibuka. Jadi ini buat area walk-in closetnya juga di sebelah sini ataupun di sebelah sini gitu. Nah di sini, jadi kayak ada area foyer-nya lagi gitu lah, buat taruh showcase dan lain-lain ya, karena sudah super luas. Plus, wah, sebelum ke sini, aku mau ke sini dulu di area tempat istirahatnya. Wah. Jadi kalau yang di sebelah sana, ini kan fasad yang satunya ya teman-teman, fasad yang satunya itu udah ketutup sama para-para seperti ini. Jadi nggak kelihatan karena di sana kan masih ada rumah-rumah warga seperti itu. Tapi kalau yang di sini, yang di belakang, ini masih sawah-sawah seperti ini. Sometimes kalau kita bangun tidur dibuka ngeliatin gini tuh kayak tenang gitu loh teman-teman ya, lihat hijau-hijau. Nah itu kok tembus ya sebelah sana. Sebelum kita ke sana, ke kamar mandi dulu ya. Sebelah sini kamar mandinya. Wah udah kayak di resort gitu. Wah super luas. Klosetnya ini pakai yang lain ya daripada yang beberapa kamar tadi. Ini udah dibedain lah karena ini primary master bedroomnya. Beserta dengan showernya, ini sudah dapat yang double, yang head shower sama hand shower seperti ini. Plus kalau kamu mau tambahin kaca lagi, temper juga boleh. Ada double wastafel seperti ini beserta cerminnya gantung gitu, lucu ya. Jadi kalau ini nanti kerannya nanti on the way ya. Ini belum ada kerannya, tapi pasti ada kerannya kok teman-teman. Jadi gini, bayangin ya, nih, cuci tangan sambil apa? Liatin luar gini mas. Oh, hujan gitu ya. Gini. Oh ini kayak enak ya. Berendam. Gila nggak? Gila banget teman-teman. Jadi kalau kamu suka yang style-style seperti ini, yang ada
setiap sudutnya tuh kayak ada resortnya, boleh pilih rumah yang satu ini. Ini taman kering yang aku sebutin tadi, yang dari sana itu bisa diakses juga dari sini teman-teman, seperti ini. Yuk kita intip sebentar ya, mumpung belum hujan guys. Jadi ini sore, ini aku sebenarnya siang sini aku syuting ya, jam 12, cuman di Surabaya lagi pada mendung seperti ini. Jadi kalau kamu buat duduk-duduk gitu juga bisa guys, karena ada patungnya kayak gini, enak ya. Jadi dengan di tek kayu aja masih lebih bisa berfungsi kalau dikasih tek kayu ya. Dibikinin air resapan lah, itu area resapan juga bisa. Lanjut di area sebelah sini. Nah ini itu bisa nyambung sebenarnya ke sini. Jadi kalau mau kasih pintu, ini coba aku tanyain ya kok ya, ini dapat pintu apa enggak ya, seperti itu. Nah kalau yang ini tuh kaca mati, yang ini aja yang bisa dibuka buat jadi sirkulasi udara, karena ini kan dari samping kan, kayak gitu. Ini kamar anak tuh seperti ini dimensinya. Jadi memang tiap sudut di rumah ini itu tidak langsung tembok, pasti ada kayak gini, bukan kecil. Jadi ada kayak bukan kecil gini. Supaya apa? Supaya kamar ini itu nggak lembab teman-teman. Dibuka itu nggak langsung jalan, tapi masih ada space lagi. Jadi suatu saat kalau misalkan taman keringnya itu batu-batuan itu kita tutup, itu kita masih ada balkoni kecil sebenarnya. Itulah fungsinya. Nah seperti yang ada di sebelah sini, ini kan menghadap ke depan ya. Ini kan masih ada dapetin yang batu-batu, tapi kalau kamu mau rubah jadiin tek kayu lagi juga boleh. Tapi kalau enggak seperti ini aja juga it's okay teman-teman ya. Ini udah ketutup parah-parah, jadi nggak terlalu kelihatan dari depan, tapi angin juga bisa navigasi. Ini nanti kalau pasang wardrobe di sebelah sini ya. Kita intip di kamar mandi dalamnya. Nah sama lah lebih sama kamar anak yang satunya seperti ini. Sanitarinya pun juga lengkap. Tapi uniknya shower niche-nya itu nggak dibikinin lubang di area sini, tapi ditaruh di sini. So kalau kamu mau taruh sabun shampoo-nya sudah lengkap ya, tempatnya di sini. Coba kita. Oh, airnya masih dalam tahap pemasangan. So gimana guys, setelah melihat-lihat rumah yang sangat menurut aku ini bisa jadi tempat buat kamu tuh tinggal ke rumah itu tenang. Jadi rumah ini sangat-sangat aku rekomendasikan ke kamu buat jadi kayak suatu piagam kesuksesan lah, harus punya rumah 3 lantai di Citraland. Aku tunggu kamu survei di nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa follow kami di sosial media lainnya. Thank you for watching and see you in the next video.